Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan di muallif hadzal kitab al-alama Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wa Sayyid min Sumal Hadrami wa biniyatil futuh wal munuh wal rusum wa salahil jasad wal ruh bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ayuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga kumpul dan duduknya kita pada saat ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah insyaallah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hari ini saya akan masih membaca Wasiyatul Mustafa karena menurut saya ini bagian juga terpenting. Insyaallah selanjutnya baru kita masuk lagi ke fikih untuk berbicara masalah tayamum, tentang fardu tayamum atau syurutut tayamum atau syarat-syarat bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Ya Aliyu, sebagaimana kemarin sudah kita baca sebagai pengantar bahwa Wasiyatul Mustafa ini adalah wasiat atau pesan nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali yang mudah-mudahan kita semua nanti juga bisa menjalankan nasihat itu. Ya Aliyu, man akalal halala safa dinuhu wa raqqa qalbuhu wa lam yakun li da'watihi hijabun. Wahai Ali, barang siapa yang memakan makanan yang halal, safa dinuhu, jernih dia punya agama, wa raqqa qalbuhu, tipis dia punya hati, walam yakun li da'watihi hijabun, dan tiada hijab dari setiap dosa-dosa doa-doanya. Ini sekelebatan nasihat kayaknya umum banget gitu ya, atau seakan-akan hal yang biasa, nasihat biasa. Tapi kalau kita coba renungi dan antum sedikit akrab dengan kajian-kajian yang berdimensi batin, ini pangkal, Pak. Ali, barang siapa yang makan makanan halal, dia punya agamanya jernih, dia punya hati tipis, dia punya doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sumber itu adalah makanan. Semuanya ada di perut, artinya makanan, sehat dan sebagainya, pola makan dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena barang-barang yang jangankan haram, syubhat saja itu menjadi kendala karena dia menjadi darah dan daging. Darah dan daging yang sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang secara syar'i itu melanggar, boleh jadi menjadi sebab sulitnya kita untuk beribadah kepada Allah. Ada aja malas, suuzon ame orang,
hatinya ngelihat yang baik keluar keburukan, ngelihat yang buruk tambah buruk. Pemahaman agamanya keruh, sekalipun mungkin ilmunya banyak, karena di situ pangkalnya. Makanya orang yang waro itu bukan orang yang kayak nggak ngerti, nggak doain dunia, bukan. Orang yang waro itu tingkatnya adalah udah lagi nggak bicara halal sama haram, tapi bicaranya lebih jauh daripada itu semua. Ini barang halal, tapi pantas nggak gue makan, sampai begitu. Itu orang waro. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri tanda Islamnya cakep, dia ninggalin sesuatu yang bukan lagi halal atau haram, walaupun boleh. Kira-kira pantas gak nih? Kira-kira manfaatnya banyak gak nih? Sampai segitu itu. Itu tingkat level tinggi itu. Kalimat itu. Kalau udah halal sama haram model mutlak. Ini lihat manfaatnya bagaimana. Nonton TV. Boleh gak? Boleh-boleh aja. Tapi lihat kualitasnya bagaimana tuh TV. Makanya orang-orang yang sudah ma'rifatullah, maaf Pak, atau orang-orang yang sudah berusaha hatinya sibuk dengan dialog kepada Allah walaupun dalam keramaian. Kalau ada orang ibadah bisa khusyuk dalam keadaan sunyi, itu mah orang awam. Buat orang baru belajar khusyuk. Semua orang juga kalau kondisi hening, makanya kalau ada orang istilah tahajud bersama mati di lampu dimatiin, masa mati dilampuin, lampunya dimatiin supaya mendapat feel-nya dan sebagainya. Itu mau buat orang yang baru belajar sholat khusyuk. Tapi sejatinya orang-orang ahlullah dalam keramaian dia tetap bisa konsentrasi kepada Allah. Sunyi, bunyi yang tersembunyi. Semakin ramai semakin dia khusyuk. Jadi kalau ada orang soleh di daerah-daerah pantas, kagak istimewa. Godaannya kagak banyak, tinggal di gunung, apa yang mau dilihat. Coba ente soleh di Jakarta, berlipat-lipat kualitasnya tuh. Melek maksiat, tutup maksiat. Jadi tidak terlalu istimewa dan tidak terlalu kagum dengan orang-orang yang jauh dari kemaksiatan bisa jadi orang soleh di Jakarta. Orang yang sudah tinggi levelnya dalam keramaian dia tetap bersama Allah. Itu kalau matiin lampu malam nangis, itu mau buat orang yang baru belajar sholat khusyuk Pak. Levelnya masih rendah. Orang sono nggak bisik aja langsung kayak ngomong ya itu mah orang baru belajar. Kalau orang yang sudah tingkatnya tinggi dalam keramaian dia tetap bersama Allah. Tuh. Sumbernya dari mana? Dari darah yang menjadi penggerak badan kita untuk ibadah. Kalau sumbernya kotor, maka efeknya agamanya keruh, hatinya enggak tipis. Hati tipis itu apa? Begitu gampang untuk mengingat Allah. Ngelihat orang yang kurang baik, dia nangis, ya Allah, alhamdulillah masih Allah tolongin saya beribadah. Ya Allah, kasihan banget. Coba orientasi gerak nafasnya itu benar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Derap langkah dan hembusan nafas itu benar-benar orientasinya kepada Gusti Allah. Mulut sih lagi ngobrol, keterbahak-bahak, hati Allah, 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 Allah. Orang-orang yang kayak begitu sumber pangkal makanannya bagus, masya Allah, penglihatannya Allah, langkahnya Allah, jalannya Allah, semuanya. Bisa nggak? Bisa. Aneh jadi ingat ketika almarhum al-maghfurlah Abah Uci Turtusi saling memuji dengan ulama daripada Rencang, namanya Mbah Munfasir. Ini nggak kaleng-kaleng kualitas kesolehannya. Yang satu dia meninggal di
Cilongok, Pasar Kemis. Yang itu masih ada. Dulunya akademisi, dia seorang dosen di sekolah Islam negeri ternama. Dia tinggalin status akademisnya, dia tinggalin gelar-gelar akademisnya, dia curahkan hidupnya semuanya untuk Allah. Ya Rabbana, kata Abah Uci, Masya Allah ente mama pun fasir, hebat. Di tengah-tengah hiruk pikuk dunia kayak begini, ente mau uzlah, ente mau tinggalin semuanya. Masya Allah. Cik, hebatan ente cik, ente itu nyumput di nucaan. Bahasa Inggris paham gak? Nyumput di nucaan. Ente itu ngumpet di tempat terang. Coba, bahasanya kan cakep tuh. Ngumpet di tempat terang. Itu yang tadi, dalam keramaian dia tetap bersama Allah. Terang tapi seakan dia bisa ngumpet. Artinya hatinya. Maka di sini, maka bukannya orang yang suluk atau salik kepada Allah itu banyaknya zikir dan wirid, bukan. Nanti di sini lain lagi nih. Orang bisa mendapatkan yang disebut karomah sebagai kekasih Allah bukan karena kasratul ibadah. Nanti di sini ada dibahas. Bukan karena banyaknya zikir wirid, bukan. Tapi sumbernya di sini. Boleh jadi cukup dia baca 100. Cukup dia baca bismillah sekali. Atau mungkin tak ada waktu dia untuk berzikir kepada Allah, tapi hati tetap berdialog kepada Allah. Kan susah yang kayak begitu. Ahli ibadah, cakep ibadahnya, tapi ame orang masih jahat. Jangan ngaku orang soleh. Rajin baca Qur'annya, ame orang masih dengki. Jangan ngaku orang soleh. Ibadahnya gak terlalu cakep, 5 waktu doang. Kadang-kadang qobliyah, kadang-kadang ba'diyah. Qiyamul lail kalau bangun doang, duha kalau ingat doang. Tapi ini bisa punya kemuliaan luar biasa. Hatinya cakep. Kenapa bisa gitu? Man akala halal ali. Barang siapa makan yang bersumber halal, Masya Allah, bening dia punya agama, tipis dia punya hati, doanya seucap sekata. Masya Allah. Ya, jadi sumber tuh. Cuman sekarang kan ngeri bahasa. Lah Ustadz, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Ini kan kacau nih. Tauhidnya kemana ini? Tauhidnya, ya Allah. Gerak badan kita itu mah cuma wujud syar'i doang, Pak. Rizki itu makhluk Allah. Rizki, lu datang tuh ke Ustadz Bahru, dia lagi ngerokok aja di rumah. Datang. Orang aprak-aprakan dari gelap ketemu gelap, kagak dapat apa-apa. Jadi orang yang hatinya udah begitu tenang. Bener, rezeki harus dicari buat tataran orang tertentu, tapi buat orang-orang khas, rezeki itu yang nyamperin saya. Kenapa? Dia diperintah oleh Gusti Allah. Ane kerja, ente aprak-aprakan, ente tidur, ane kerja. Kerjanya Allah Akbar. Itu kerja batin. Beratan sholat, beratan lihat HP. Beratan lihat HP, buktinya assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung berarti situ. Kalau orang yang hatinya bersih dan bukan munafik, nggak bakalan selesai sholat dia bangun. Kenapa dia bangun? Ini ciri hatinya belum bersih kepada Allah. Beneran Pak? Kenapa? Dia nggak cerdas. Padahal selesai sholat ada bacaan-bacaan yang andai kata engkau baca, dosa seperti buih di lautan akan diampuni oleh Allah. Kata kitab Ihya, barang siapa yang di akhir sholatnya membaca subhanallah, subhanallah, salasa wa salasin, 33, alhamdulillah, alhamdulillah, salasa wa salasin, 33,
Allahu Akbar, salasa wa salasin, 33 ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Boleh nggak Ustaz dari Allahu Akbar kabira? Boleh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufira dzunubuhu walau kanat misla dzabanil bahr. Diampunin dosanya walaupun seperti buih di lautan. Cuma siapa yang sanggup? Habis sholat baca begituan. Kalau nggak selevel orang-orang soleh nggak sanggup pak. Buktinya apa? Sholat habis jamaah. Yang ada imam memang merebut doang. Itu mengukur kualitas iman di situ. Ente butuh sama Allah apa kagak? Ayo dah. Wih, sholat penuh jamaah, masya Allah. Begitu assalamualaikum, bubar blas. Tapi nggak boleh juga suuzon. Boleh jadi yang tadi jalan ada keperluan agak mendesak, dia zikirnya sambil jalan kali. Ya, cakep juga kan. Oh, dia bacanya subhanallah, subhanallah. Mari jalan pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Baru 30 kering. Wah, bos nih. Kurang dong. Begitulah dinamikanya. Nah itu sumber makanan. Ingat gak cerita orang yang nemu apel di sungai? Dia kelepasan, dia makan tuh apel, baru diingat, ya Allah ini kan ada yang punya. Sampai cari tuh susah payah untuk mendapatkan halal dari apel yang dia temukan. Secara fikih iya hak dia, boleh nemu. Nanti kalau ada orang yang udah diumumin nggak ada, baru dia boleh ganti kalau ada yang ngaku. Jadi orang-orang yang kayak begini tidak lagi bicara tataran syar'i pak. Syar'i secara fikih zahir doang. Tapi nggak bisa orang-orang yang begitu harus kuat secara ilmu syar'i, hanya fikihnya harus mantap. Nggak ada orang-orang yang usul ke Gusti Allah nggak ngerti masalah fikihnya, nggak ada. Ngaco. Zaman sekarang aja pada belaga-belagan majeduk. Emang gila beneran aja kali itu orang. Gayanya pakaiannya dibikin-bikin, tasono itu mah. Orang soleh nggak begitu. Ini kita kadang orang gila dianggap orang PA. Wah dia mah orang majeduk gila. Itu tahu nggak majeduk? Majeduk wali, belum level wali itu. Dan jangan datang ke orang kayak begitu. Salah ente datang ke orang begitu. Minta doa, salah. Berarti ente nggak ngerti itu tentang orang-orang yang begituan. Salah antum datang sama orang kayak begituan. Beneran pak, salah. Antum tanya sama orang-orang ahli Allah, insya Allah sama jawabannya mas. Kalau mau datang doa jangan ke orang yang begitu. Kalau orang begitu antum doa, dia yang ngaminkan. Dia yang ngaminkan. Antum datang kuasa minta doa, blow on. Kuan sehat jangan datang minta doa, antum berdoa kuan sehatnya yang ituin. Tapi udah jangan ngurusin orang-orang begituan. Dan lagian nih kadang-kadang kiai ustad karomah diceritakan sebar luas. Bukan itu yang harus diuber. Tapi bagaimana seorang soleh bisa istiqomah dalam kesolehannya? Bagaimana dia suluk ke Gusti Allah? Hatinya cakap kepada Allah, itu yang harus diangkat, bukan karomahnya. Salah itu, nggak boleh itu orang nggak ngerti tasawuf itu. Tasawuf nggak begitu ceritanya. Bagaimana hati dia begitu bening, hujatan demi hujatan, malah disyukuri karena itu boleh jadi sebagai cara Allah membersihkan dosa-dosanya. Tuh. Jadi nggak perlu marah, nggak ada lagi kebencian di hatinya. Orang jelekin dia, orang musuhin dia berkata boleh jadi cara Allah membersihkan dosa saya lewat orang itu. Tuh, enak hidup, nikmat, tawa dan canda, senang dan bahagia ada di sumber di sini, di hati kita.
Ini kan darah yang memompa ke semua badan sehingga kita bisa bergerak. Kalau sumbernya kotor. Jadi kalau ada orang malas ibadah, jangan-jangan banyak hal yang salah kita lakukan sehingga menjadi penghambat dosa berbuat kita berbuat baik. Istighfar sing banyak. Jangan sampai orang bingung. Ngomong aneh bingung, Ustaz, dosa apa ya? Dosa bingung. Ini orang gak ada dosanya berarti. Aneh bingung, Ustaz, aneh udah tahajud udah masih aja susah. Dosanya apa ya? Dosa kagak tahu. Hebat nih orang. Orang soleh kali ya. Napas kita dosa, melek kita dosa, bangun tidur dosa, di TV nonton infotainment dosa. Dosanya lebih hebat daripada zina, maka enak gak nonton TV yang infotainment? Kalah zina mah gede. Maka nanti di Quran ada rekaman, masalakakum fis saqar, ahli neraka sakor. Kenapa itu ada neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Aneh dulu jarang sholat. Apalagi aneh dulu demen duduk sama orang yang gibah. Masya Allah. Hati-hati. Makanya orang-orang yang coba mencari jalan yang disebut dengan suluk, orang yang disebut dengan salik kepada Allah, dia akan masuk kepada fase yang disebut dengan fase diam. Ada ngaji sama guru, datang guru diam, ente diam sampai selesai, waktunya habis, udah. Beberapa kali ditanya, lu ngaji apaan tadi? Ngaji diem. Bab diem, Pak. Susah nggak? Susah. Manusia pengennya itu didengar, tapi sulit untuk mendengar. Makanya dalam Al-Quran panca indera yang pertama kali disebutkan adalah inna sam'a, pendengaran. Mata boleh tak melihat, tapi pendengaran bisa lebih tajam dari mata yang zahir. Tuh, pendengaran. Orang pengennya didengar, tapi sulit untuk mendengar. Coba lihat di acara-acara orang berdebat. Maunya didengar doang. Cuma omongan gitu, nggak usah begitu, cerita dah. Sama-sama nonton film di bioskop, pulang cerita sama teman-temannya. Itu cerita main duluan, padahal sama-sama nonton. Cuma manusia ya, maunya didengar aja gitu. Tapi sulit untuk mendengar, maka belajar diam. Orang-orang yang udah kayak begitu akan terlihat begitu jarang dia berbicara. Dia akan berbicara kalau memang bicara itu adalah punya faedah. Tapi ada satu waktu dia kerjanya ketawa mulu, ngakak mulu, ngomongnya kotor, jorok kadang-kadang itu. Ternyata bukan hatinya. Hatinya nggak begitu. Hati-hatinya nggak tuh. Ngeliat orang-orang begitu. Asyik kalau kita yang udah ngerti. Oh ya. Iya. Ada yang kerjanya sombong. Kayaknya sombong banget nih. Dikit-dikit gua kayaknya sombong gitu. Dia pengen, saya nggak ingin orang kagum dengan saya. Gitu. Jadi menutupi itu. Ya Allah, ya Rabbana. Terlalu dalam kita bicara ini. Tapi mudah-mudahan kita akan lebih selektif ngasih makan kepada anak-anak kita agar gak sembarangan makanan. Kalau bisa, kalau haram sama halal udah mutlak deh. Ini yang agak remeng-remeng, kayak orang sekarang apa-apa belum mau kerja kan mau nyari duit, tapi udah ngeluarin duit duluan. Bahasanya pelicin lah, itulah. Itu yang disebut ar-rasi wal murtasi finnar. Nyogok sama yang disogok di neraka. Cuman kita banyak cari jalan pembenaran, tapi tanya hati nurani. Apa disebut hati nurani? Hati yang sudah nur, tercerahkan. Sumbernya makanan, Pak. Makanya kalau ingin keluar inner beauty terlalu tinggi, ingin keluar pancaran hati kita, kata salah satu
kajian. Kalau antum aktif, ini enak diomongin. 4, qalilun naum, dikit tidur. Kalau aneh dikit-dikit tidur. Qalilul akli, sedikit makan. Kalau aneh dikit-dikit makan. Aneh termasuk ente ya. Qalilul kalam, sedikit bicara. Kalau kita dikit-dikit bicara. Sama keempat, duduknya, gaulnya kepada ahlullah. Hidup itu pilihan. Teman itu mempengaruhi. Teman itu bisa jadi syafaat, bisa juga jadi sebab kita ke neraka. Hidup ini pilihan. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Harus milih, Pak, mana teman yang bisa menghantarkan untuk usul ke Gusti Allah. Jangan teman yang bisa menghantarkan ke dalam nerakanya Allah dong. Itu pilihan. Ustadz, kita gaul nggak boleh pilih-pilih. Benar, kenal doang, akrab jangan. Lagi nongkrong sama yang pakai gele, pakai ini, datang polisi digerebek. Semuanya diangkut nggak? Diangkut. Aneh bersih, Pak, nggak ngomong, geret, entar dulu. Itu baru urusan dunia. Gimana akhirat ntar ya? Ente di depan ada orang maksiat, ente diam aja, jangan sangka nggak kena dosanya. Membiarkan. Ada 10 laknat Allah di situ, ada Khomer yang diam melihat kemaksiatan. Makanya dikasih akal sama Rasulullah. Paling kagak hatinya ngomong deh, gua benci sama itu selama-lamanya iman. Habis pakai tangan gedean dia, gua ngomelin, gua gebukin lagi, repot. Cukup pakai hati, segitu solusi dari Allah. Itulah tanda iman kita masih lemah. Makanya sumber makan. Bukan artinya jangan diartikan secara literal makan dikit, itu makan cuman sampai badan pada kurus kering, bukan. Artinya selektif dalam makan itu. Nggak usah berlebihan, tawasud, jangan terlalu kenyang, juga jangan sampai lapar masih ada. Tawasud tengah-tengah aja, cuman sumbernya yang benar. Oh ini dari mana? Aduh repot dah. Orang dulu dikasih duit, kadang-kadang kita seuzonnya sama orang soleh, tapi kira sama orang toleh, lawan itu kita belagak soleh. Lu dikasih duit sama dia kan bandar judi, kali aja dari usaha yang lain. Ya begitu. Soalnya Masya Allah. Iya, hati boleh, cuman pisahkan. Apa begitu Pak? Makan. Dia makan selalu ingat Allah. Bismillah, minimal Bismillah. Bismillah. Selesai, Alhamdulillah. Itu doang dah. Nggak usah yang tinggi-tinggi, sunnah-sunnah. Sampai kawin-kawin sunnah, kan berat itu. Jangan begitu. Yang ringan-ringan, tapi menjadi kebiasaan hari-hari. Minum berdiri. Gimana mau disebut ahli ibadah? Gimana mau dekat sama Gusti Allah? Minum ente masih berdiri. Minumnya setenggak, 1 botol 1 tenggakan. Gimana mau dekat sama Allah? Boro-boro ngucapin alhamdulillah, bismillah kagak. Udah selesai kali alhamdulillah. Begitu selesai. Begitu. Mentang-mentang makan Sprite ente. Sprite dicampur pakai sirup Markisa. Monas kelihatan Pak. Nggak percaya cobain. Masya Allah, ajib tuh. Jadi hal-hal yang sepele itu, ame orang mukanya mesem terus. Antum melihat ahlullah itu, jangankan dia bersuara, dia bernasihat, ngelihat mukanya penuh dengan ketenangan, memancar itu sinar orang-orang soleh dari nurullah dan nur Muhammad. Ini jangan dengar suaranya, ngeliat mukanya udah getek. Nggak taunya hati kita yang kotor. Dia sih kagak apa-apa gitu. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah. Mudawama alal wudu aja, jagain wudu. Emang nggak berat?
Bilal bin Rabah belum meninggal, terompahnya kedengeran di dalam surga oleh Rasulullah. Salah satu yang menjadi lazim dari Bilal bin Rabah, mudawamah alal wudu, selalu jagain wudu. Bukan berarti mau kentut ditahan-tahan, weh sebelambung lah, jadi nggak boleh, jangan. Kentut ya kentut, tapi langsung wudu lagi. Begitu batal dia wudu lagi, selalu lazim alal wudu. Masya Allah, berat gak? Berat Pak. Nggak usah yang sok tinggi-tinggian baca sekian ribu sholawat, sekian itu, boleh gak? Boleh. Hal yang remeh-temeh dah dilazimkan dulu. Masuk masjid kaki kanan, baca doa, Allahumma aftah li abwaba rahmatika kalau masuknya. Kalau keluarnya sama doanya, tapi bacaannya Allahumma aftah li abwaba fadlika. Ke dalam cari rahmat, keluar cari karunia Allah. Tuh zahir wa batin, hablum minallah hablum minan nas. Itu Islam. Mentalitasnya ingin mengasihi, bukan pengen dikasih. Sekarang kita bingung Pak, di jalan ngamen-ngamen, ya Allah pada pakai jilbab. Udah 5:30 sore lewat, dikit lagi azan, dia masih duluan pakai gamis, pakai jilbab. Sedih kita. Apa iya gambaran Islam kayak begini? Emang kalau di Islam itu ada istilah sodako, ada istilah jis, zakat, infak, sodako. Oh itu biar aku jadi orang Islam begitu kali ya. Masya Allah, sedih kadang-kadang itu. Mental yang selalu tangan di bawah, tapi tidak. Makanya nanti di sini kajiannya ada orang-orang mendapatkan karomah atau kemuliaan dari Allah bukan karena banyaknya ibadah, tapi ternyata posisi tangan selalu di atas. Entar dipraktekin, begitu dikasih ngambil dari atas gini. Bukan begitu, posisi tangan di atas bukan begitu. Kita ada aja kerjain gitu. Mau diambil, gue gini aja. Gue tahan gue di atas, nggak gini dia. Bukan posisi tangan itu balako gitu. Artinya jiwa untuk berbagi kasih tinggi gitu. Berbagi kalau lagi punya mah nggak istimewa. Ntar ya dapat bonus gue bagi, nggak istimewa. Lagi nggak punya ente tetap berbagi itu itu susah ya. Enggak lah, itu dia. Rasulullah saja mempercepat hablum minallahnya ketika sholat karena ada hablum minannas yang belum ditunaikan. Masih ada beberapa uang yang belum dia segera sedekahkan. Dipercepat hubungan kepada Allah karena belum ditunaikan hablum minannas. Ya Allah, cakep tuh. Korban dah, korban. Korban. Cuman 3.500.000, HP dia ngeroak tuh Apple 8 juta, 16 juta, dia sanggup sampai dikredit-kreditin. Padahal banyak madarat, tapi tetesan darah yang menjadi penghapus dosa, 1 helai bulu menjadi pahala dan kebaikan buatnya, nggak mampu dia keluarkan 3,5 juta. Insyaallah. Ustadz korban nggak? Ya jangankan tiap tahun, tiap hari gua korban perasaan. Masya Allah. Jadi ini jamaah ya, ini pembuka kita. Orang-orang yang kayak begitu, doanya seucap sekata Pak, darahnya bersih, bukan hanya ada toksin-toksin, entah itu kolesterol dan sebagainya, tetapi jauh daripada itu. Dia bening, dia punya, karena sumbernya adalah halal. Masya Allah, sumbernya adalah halal. Ya mudah-mudahan nih kita bisa untuk menjaga itu semua. Terakhir sebelum kita tutup, ini minggu depan aneh izin dulu, aneh pengurus ini nggak hadir karena anaknya nomor 2 harus wisuda atau haflah
di pesantrennya udah selesai nyantri pulang bawa boyong. Nah itu acaranya hari Minggu, daerahnya agak jauh Pak, Sukabumi, daerah Cisaat. Saya takut nggak keburu, makanya minggu besok kita ngajinya pakai hati aja dari jauh. Asik gaya. Ya, ingat gua aja udah cukup deh. Kebetulan itu kan akan masuk kepada bulan Zulhijjah. Saya ingin kasih tahu buat kita semuanya, itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu hari the best of the bestnya umat Islam. Ulama katakan sampai 10 akhir Ramadan kalah berkualitas dengan ini semua. Nggak main-main nih. Kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang kualitas sahihnya Masya Allah, ma min amalin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Qalu wala jihadu fi sabilillah, qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Enggak ada hari-hari yang amal soleh begitu dicintai oleh Allah melebihi hari ayyamul ashr, wal fajri wal layalin ashr, wasyaf'i wal watr. Nanti ada kaitannya nih Syafi'i dengan sholat witir. Enggak ada amal soleh yang kecil sekalipun atau sifatnya sunnah yang remeh yang kita kerjakan tanggal 1 sampai tanggal 10 ayyamul ashr tadi begitu dicintai oleh Allah. Sahabat penasaran, wala jihadu fisabilillah, sekalipun jihad fisabilillah ya Rasulullah? Iya, sekalipun jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu level tertinggi Pak. Amal soleh sunnah yang remeh temeh yang kita lakukan di tanggal 1 sampai tanggal 10 remeh, nggak sebanding dengan jihad fisabilillah. Tapi kata Rasulullah ada, bukan melebihi tapi menandingi, menyamai amalan sunnah yang remeh yang dilakukan tanggal 1 sampai tanggal 10. Apa itu? Kita punya duit, dibeliin duit buat senjata perang, kemudian pergi ke medan perang dan tewas di medan perang, baru bisa menandingi kebaikan yang remeh dan temeh apabila kita lakukan tanggal 1 sampai tanggal 10. Makanya sayang kalau nggak diambil. Kalau bisa puasa dari tanggal 1 Pak. 1, 2, 3, 4 sampai 9. Berat Ustaz. Tanggal 1 sampai tanggal itu ya Ramadan aja banyak bolong. Oke, ambil 2 hari tarwiyah dengan Arafah. 2 hari berat juga Ustaz. Oke, ambil Arafah 1 hari. Jangan sampai kagak. Ya Allah Ustaz, kadang-kadang kalau lagi mah kamu bagaimana? Kebangetan. Oke deh, ente jangan puasa. Cuman kasih orang untuk berbuka puasa. Cakep tuh. Begitu. Kalau bisa sayang, kalau bisa sholat 5 waktunya kita jagain. Kalau bisa sholat 5 waktunya berjamaah di masjid, qobliyah, ba'diyahnya, rawatibnya jagain, baca Qur'annya, berbagi kasihnya. Walaupun enggak seberapa kita coba jadi makhluk terbaik pada saat tanggal 1 tahun. Masya Allah, pahala gede banget Pak. Besok tanggal 28 kalau nggak salah jatuhnya tuh. 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5. Tanggal 6-nya kan kita lebaran. Kalau nggak khilaf begitu. Ayo mulai tanggal. Bismillah. Nggak sanggup ambil 2 hari tarwiyah Arafah 8, 9. Nggak sanggup juga ambil Arafahnya. Nggak sanggup juga siapin buat orang berbuka puasa. Nggak usah mahal-mahal, seteguk air. Saking susahnya nih orang. Air saja nggak apa-apa. Enggak juga Pak, kagak juga. Ente makan orang sedekah deh. Yang sedekah ada, yang makan kagak ada, repot juga kan. Iya, ada bagian yang makan aja desat. Oke lah jadi. Namanya doa Pak. Ente. Jadi deh gitu. Ini nih jangan lupa ya Pak, jangan dilewatkan. Yuk kita coba ambil hari depan. Yang nggak biasa qiyamul lail, bangun dah. Qiyamul lailnya
Wah Ustadz saya sulit bangun, habis sholat isya, sholat ba'diyah dah 2 rakaat. Kalau bisa 4 rakaat. Ada apa rahasia di 4 rakaat? Ada tak? Hadisnya tuh. Seperti sholat Lailatul Qadar. Maka jangan heran kayak begitu. Ya Allah Ustadz, kayaknya repot banget deh. Ane dagang di pasar, ente ke pasar dapat 1 juta kebaikan. Caranya bagaimana? Sebelum masuk pasar, sebelum masuk mall, baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan heran ahliullah, orang-orang yang dekat sama Allah kadang-kadang suka nongol di mall. Itu dia lagi ngamalin. Pernah dengar nggak nih Pak? Nggak pernah ya? Ngajinya kurang jauh aslinya. Coba itu deket deh ngaji ke Kalimantan. Ada ulama besar di Marabai. Taklimnya malam Rebo nggak kurang 10.000 orang tiap malam Rebo. Bohong kalau dia nggak cerita kayak begituan. Pasti dia tahu. Emang nggak banyak orang tahu. Hanya ustadz-ustadz yang pintar yang tahu. Sombong banget ustadz. Ya nggak masuk surga dong gua. Masya Allah. Itu lewat kuburan sering-sering tebar kebaikan kepada ahlul kubur, ahlul makbarah. Baca ini. Di rumah saya fotokopiin emak yang suka ke pasar gitu. Ustadz juga, saya ke mall cuma cari pahala. Ya salah, alasan. Malah masih demen dandan. Iya dong. Ya Allah. Baca la ilaha illallah. Kalau bisa ibu ke pasar 3 kali. Pagi siang sore 3.000 3 juta. Baca gituan. Masuk doang itu keluar langsung gitu. Suka enggak ngeliat orang-orang soleh berkeliaran di tempat begitu? Dia suka nyaru sih Pak. Suka nyaru gitu. Suka nyaru kadang-kadang. Susah juga ya. Insyaallah walaupun tidak tiap hari, sewaktu-waktu dia ingin mengamalkan hal-hal yang kayak begini ya. Ada gitu. Nah, jadi mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Mohon maaf ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان